Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kang Guru TV, jumpa kembali dengan saya di Kang Guru TV ya. Di sesi kali ini saya ingin mengetahui lebih banyak tentang, kebetulan di depan saya ini ada seorang dosen marketing ya. Dosen marketing yang insya Allah pengetahuan bidang marketingnya mumpuni. Jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Oke, pemirsa, diyakini atau tidak, sebetulnya peran wirausaha atau entrepreneur itu sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Saya pernah baca salah satu tulisan yang mengatakan bahwa, kalau nggak salah yang nulisnya Peter Drucker atau siapalah, bahwa negara itu akan maju kalau 10% populasinya wirausaha. Nah, permasalahannya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha itu suatu hal yang tidak mudah. Sebagian berpandangan bahwa entrepreneur is born quality, sesuatu yang dilahirkan, genetik. Tapi pendapat lain juga mengatakan bahwa entrepreneur is not only born, but also made. Kita tanya sama ahli. Gimana sih Bu Heni? Bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh kita? Kita kan, saya guru, ibu dosen. Bagaimana menumbuhkan minat wirausaha? Ya, tadi benar loh kata Peter Drucker ya, kalau pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu ditentukan oleh jumlah wirausaha. Saya belum ngecek nih data terakhir Kang, Indonesia itu berapa persen sih wirausahanya, tapi rasanya kurang dari 5% deh. Ya, terakhir saya baca 1,8 Bu. Iya. Itu tahun 2015. Iya, tahun 2015. Sekarang sudah 6 tahun kemudian. Apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat? Ini merubah cara pandang dulu, Kang. Kan orang itu selalu melihat orang itu keren kalau dia jadi ASN, ya kan? Dulu. TNI, Polri dulu, iya. Nggak tahu sampai sekarang kayak masih ada. Kalau sekarang seleksi CPNS masih ramai diikuti oleh warga kita, berarti kan orang masih memandang itu sebagai sebuah strata sosial yang harus dipilih gitu kan. Iya, betul. Nah, cara pandang bahwa sebetulnya profesi sebagai entrepreneurship itu juga sama mulianya, bahkan mungkin lebih mulia dibandingkan kita sebagai karyawan biasa. Kalau kita sebagai karyawan kan kita bekerja di sistem orang, tapi kalau Akang seperti sekarang punya saung ude, malah bisa merekrut tetangga mungkin. Ya seterusnya. Kalau satu entrepreneur bisa merekrut minimal 5 saja, bayangkan semakin banyak entrepreneur, semakin banyak yang bisa kita berikan jalan untuk mereka berkreasi, berinovasi di perusahaan kita. Jadi cara pandangnya harus diperbaiki dulu. Yang kedua, memang harus ada program-program yang terarah dan diarahkan untuk membentuk calon-calon wirausaha baru. Kalau di kampus saya kira adalah lembaga-lembaga seperti pusat inkubator bisnis ataupun yang lain ya. Dan tentunya perlu sinergi antara dunia bisnis ya dan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong iklim entrepreneurship di kalangan warga kita. Tapi rasanya kalau warga kita masih banyak keluar kota untuk sebagai job seeker, ini problem, berarti di kita belum tumbuh semangat berwirausaha. Nah, berarti kalau begitu Ibu sendiri sangat meyakini ya bahwa sebetulnya kewirausahaan itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari melalui metode-metode tertentu, betul, melalui pelatihan-pelatihan tertentu. Bisa dipelajari, tapi balik lagi ya, bidang apapun soal passion. Teh Ayu passionnya di fotografi, saya passionnya di kata Teh di politik. Ya kan, jadi kembali ke passion lagi. Kalau nggak ada passion juga mau diberikan pelatihan sebanyak apapun, kalau nggak punya passion. Dan yang paling berat sebetulnya merubah mindset itu, Kang. Mindset sebagai kalau nanti lulus dari kampus mau melamar pekerjaan, tidak melihat ke sekeliling bahwa di Kabupaten Kuningan banyak potensi yang bisa dioptimalkan, pariwisata, pertanian, UKM. Tapi itu juga memang kita nggak bisa kerja sendirian dunia kampus ya. Harus juga ada visi yang kuat dari pemerintah kita. Bagaimana semua potensi yang kita miliki juga bisa
diyakinkan kepada masyarakat, ayo kita kembangkan di sini. Jadi tidak selalu harus memutuskan saya akan keluar kota. Saya pernah merantau di luar kota, kayak apa sih kehidupan di luar kotanya, masih betahkan di Lembur kan? Iya kan? Gitu. Jadi sebetulnya ya dengan kondisi seperti sekarang ya, di mana teknologi sangat mendukung gitu ya. Terus kalau zaman dulu kan orang mau buat sekedar nyari ide usaha aja kan dulu masalah ya. Oh gampang sekarang ya Kang ya. Orang harus banyak baca, harus jalan-jalan kemana. Sekarang kan tinggal buka internet, Google sebelum ide itu banyak banget. Kemudian dulu orang berpikir, ini nggak apa-apa saya berpendapat, kalau keliru diluruskan ya. Enggak, saya sih sepakat aja. Dulu itu kan orang kalau mau berbisnis kan orang butuh tempat ya, lokasi yang strategis, modal ya. Butuh misalkan pinggir jalan atau butuh punya kios sekedar jualan sendal aja. Saya pikir sekarang orang tidak harus punya tempat khusus ya. Serba digital sekarang. Serba digital. Nah, cuman masalahnya dengan kondisi teknologi yang semakin mudah, semakin support, ide banyak, banyak. Saya marketing juga bukan masalah sekarang, tapi saya melihat peningkatan jumlah populasi wirausaha belum ada peningkatan signifikan, atau memang di sini juga pemerintah kurang, maksudnya tidak ada peningkatan signifikan, itu kan versi saya. Maksudnya di sini tuh sepertinya kurang terekspos. Beda dengan misalkan pengangkatan CPNS yang kuantitinya kan jelas, misalkan dibutuhkan sekian ribu, diterima sekian ribu. Nah, kalau menurut saya kalau wirausaha itu ya, kalau misalkan data terakhir misalkan tadi saya katakan 1,8% dari 10% yang ditargetkan, sebetulnya itu kan data susah, maksudnya validasi datanya gitu. Betul. Ya. Gimana tuh, harus ada peran, menurut saya harus ada peran pemerintah di sini. Bagaimana updating datanya, kemudian dibuat klasifikasi yang jelas. Sebetulnya kategori wirausaha itu apa? Misalkan contoh YouTuber kan. YouTuber itu kan sekarang kalau saya lihat banyak sekali sekarang, dan mereka secara finansial mereka cukup bisa diandalkan, dibanggakan, bahkan beberapa orang sekarang terkaya Indonesia juga sebetulnya YouTuber. Sebetulnya Kang Ude. Amin. Amin. Cuman kenapa itu tidak banyak menginspirasi orang sehingga orang masuk ke wilayah wirausaha gitu. Mungkin ada, kalau tadi saya katakan, saya mendengar Ibu mindset, memang betul ya. Mindset dulu dibenerin. Nah, pertanyaan gimana sih ngebenerin mindset itu, Bu? Pola pikir itu seperti apa sih metode pembetulan mindset itu? Apakah dengan doktrin-doktrin tertentu, atau memang maksudnya pola pendidikan yang keliru di keluarga maupun di sekolah-sekolah formal? Nah, yang akan bilang tuh keluarga. Jadi sehebat apapun kurikulum di kampus, kalau mindset orang tua, kamu nanti melamar ya bukan job creation. Jadi sehebat apapun dosen, guru di sekolah, di kampus, kurikulum tentang entrepreneurship, mindset di rumahnya tidak berubah, ya saya kira sulit juga ya. Jadi orang tua juga harus punya perspektif yang luas, bahwa yang namanya pekerjaan itu tidak mesti kita melamar, tetapi menjadi seorang entrepreneur, seperti itu. Apalagi sekarang ini kan serba digital, harus ngulik juga Kang ya. YouTuber itu kan juga ngulik ya, passion juga, kemudian banyak hal yang memang harus dipelajari kalau mereka mau masuk di ekonomi kreatif kita. Cuman memang perlu diakui juga ya Bu ya, bahwa memang pada awalnya seorang wirausaha kan pada awalnya, apalagi dia di startingnya gitu ya, mereka justru akan mengalami masa-masa yang menurut saya sulit gitu ya, keterbatasan modal, terus waktu sama keluarga juga terbatas, kemudian penuh ketidakpastian, sangat berhadapan dengan resiko, sehingga orang cenderung nyari yang aman-aman aja, misalkan dia ke PNS atau dia menjadi karyawan. Dengan kata lain, saya boleh menyimpulkan bahwa sebetulnya masalahnya bukan di, selain mindset tadi, mungkin soal modal.
keberanian menurut saya. Iya, keberanian. Keberanian. Apakah keberanian juga termasuk mindset? Ya, apa ya? Iya, saya kira mindset itu yang paling mendasar, Ang. Kalau mindsetnya sudah, oke, berarti kita akan coba masuk di dunia wirausaha dengan segala risikonya. Karena salah satu ciri entrepreneur adalah siap mengambil risiko, berani mengambil risiko. Kalau orang gajian kan sudah pasti, mau kerjanya kayak apa pasti digaji. Tapi orang berwirausaha, dia yang harus menggaji dirinya sendiri dari semua yang mereka lakukan, ya kan? Nah sekarang kita juga harus mungkin satu waktu kesempatan akan bisa mengundang dari dinas terkait. Sebetulnya jumlah entrepreneur kita berapa orang? Ada nggak ekonomi kreatif berkembang di daerah kita? Ekonomi kreatif yang seperti ini ya, mengoptimalkan teknologi informasi, teknologi komunikasi, mungkin saja ada, tapi mungkin datanya belum. Nah, clear. Oke, bicara soal data. Kalau data itu berdasarkan klasifikasi kartu tanda pendudukku ya. Kalau ini, saya punya keyakinan Indonesia itu paling banyak wirausahanya. Nah, sekali lagi maka saya di sini mungkin pemerintah perlu membuat satu klasifikasi tertentu. Sebetulnya wirausaha itu apa sih definisinya? Misalkan dari jenis pekerjaan atau dari penghasilan. Soalnya begini, kalau dari status menurut saya justru kalau syarat Jakarta di 10% menurut saya Indonesia lebih kalau dilihat dari data KTP. Karena di KTP kita gitu, lihat aja di KTP kita. Jenis pekerjaan selalu ditanya, misalkan ya PNS, Polri, atau misalkan ABRI atau guru. Nah, selain itu bahkan pengangguran pun mereka tidak tulisnya pengangguran, tulisnya apa coba? Wirausaha atau wira swasta. Oleh karena itu menurut saya berdasarkan data statistik, kalau berdasarkan sensus penduduk KTP, jumlah penduduk Indonesia yang seharusnya wirausaha ya paling banyak di seluruh dunia menurut saya. Tapi kembali tadi sebetulnya pemerintah di sini harus, soalnya gini, kalau tidak ada batasan yang jelas tentang definisi wirausaha, maka selamanya 10% itu nggak akan tercapai. Yang seperti apa sih wirausaha itu gitu. Paling kalau lihat di ini ya, di dinas-dinas itu kan klasifikasinya UMKM, usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah ya. Skala itu pun skala usaha ya. Tapi kalau berapa banyak entrepreneur kita, ya harus kita akui data kita memang harus terus dioptimalkan. Dan itu kan dinamis, Kang. Yang beberapa bulan lalu dia jualan apa misalnya, bisa jadi kemudian hari udah nggak ada lagi. Tapi kan itu tidak terdata. Artinya banyak yang jatuh bangun dalam berwirausaha tetapi tidak tercover dalam data. Mungkin harus ada sistem aplikasi yang bisa diakses warga ketika mulai usaha masuk. Tapi kalau di daerah kita ini kan lebih banyak usaha-usaha kecil ya, Kang, usaha-usaha mikro yang memang menjadi pilihan warga. Yang sulit diidentifikasi gitu. Betul. Ya. Jualan misalkan pagi jualan cilok. Iya, cilok. 2-3 jam tapi sebetulnya penghasilannya gede gitu. Iya, benar. Tapi anak-anak muda yang itu kan saya kira mungkin harus juga kita bicara dari sisi bonus demografi yang anak-anak muda tuh memang ada nggak sih concern di sana? Berapa banyak orang yang memang memutuskan keluar kota mencari pekerjaan di luar kota? Itu next ininya lah Kang Ode dengan dinas terkait untuk berbicara tentang itu. Karena ini menyangkut masa depan daerah kita juga kan. Apa kita mau terus menerus warga kita bisa lulus dari kampus kita? Coba berapa persen yang sudah diserap lapangan pekerjaan? Wisuda terus ya. Tapi berapa persen yang sudah diserap oleh pekerja, atau berapa persen yang sudah memutuskan untuk berwirausaha? Kalau tapi saya melihat kampus kita juga di Uniku ada terobosan-terobosan program untuk membentuk mental sebagai entrepreneur, ada kelihatan. Meskipun memang butuh waktu ya, Kang ya. Oke, sudah mulai ada ini ya Bu ya, ada perhatian khusus terutama dari lembaga-lembaga pendidikan ya, misalkan pendidikan tinggi. Di SMA pun sebetulnya di 2 tahun terakhir itu ada mata pelajaran baru namanya itu prakarya dan kewirausahaan. Tapi ya walaupun di sisi lain muncul mata pelajaran prakarya sebagai mata pelajaran baru, tapi TIK-nya justru dihilangkan. Itu juga sebuah
Bagi saya yang bodoh agak aneh juga di zaman sekarang gitu ya. Mestinya tetap dipertahankan. Harusnya, karena- Adaptasinya kan di sana Iya, kan. harusnya itu Iya kan apa ya, ketika menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, sekarang usaha itu kan agak sulit dipisahkan dari, Iya, dari TIK. teknologi gitu Betul. kan ya. Setelah kewirausahaannya dibangun, teknologinya dihilangkan. Itu juga buat saya sebetulnya masalah pemirsa ya. Sebuah kesalahan itu kan. Harusnya didorong lagi, Harusnya didorong dipakai lagi, ya. bahkan di apa ya, digabung-gabungkan Digabung. gitu. Misalkan kewirausahaannya berarti digital entrepreneur kan, seperti itu. Betul. Menurut saya. Kayak sekarang kan apa ya, pembelian kan serba online ya. Artinya pengetahuan tentang itu, bagaimana memasarkan produk lewat WhatsApp, lewat Facebook ini hal-hal sederhana, skill Iya. sederhana, tapi mungkin juga ada yang belum paham gitu. Iya. Nah, oke. Saya ke Ibu. Ibu kan kalau tadi saya dengar Ibu backgroundnya dari marketing dulu ya, Iya. pemasaran ya. Nah, yang saya tahu marketing itu salah satu disiplin ilmu yang dinamis, Sangat, bahkan sangat dinamis di antara semua. sangat. Nah, di era sekarang sebetulnya pemasaran itu mengalami pasti mengalami perubahan sangat pesat. Maksudnya dikaitkan dengan perkembangan sekarang. Seperti apa sih Bu marketing sekarang itu? Dunia marketing sekarang maksud saya. Kalau saya sih dari yang sederhana ya, marketing itu kan bicara antara 4P, product, price, promotion, plus. Yang yang berubah dari era sebelumnya adalah di bagian promotion. Dulu kan konvensional banget Kang. Iklan itu mesti di koran, di radio, di televisi, di majalah. Sekarang kan lewat WhatsApp, lewat Instagram, Twitter, lewat Facebook, bahkan lewat YouTube itu bisa. Itu yang berbeda dibandingkan yang dahulu ya. Promosi. Yang berikutnya adalah Plus itu kan marketing channel. Dulu tuh kalau memasarkan produk harus lewat toko, supermarket, minimarket, hypermarket dan seterusnya, harus berbentuk toko fisik gitu kan. Iya. Harus punya gudang. Sekarang Akang dengan ruang segini aja bisa terus memasarkan produk secara online. Jadi yang berubah itu diantaranya adalah dua hal itu. Ya, yang berubah di era, terutama di era pandemi Kang. Terus apa tadi barusan? Promotion plus. Sama plus. Plus itu semacam saluran pemasaran. Iya. Nah, saya bukan menambahkan, tapi saya coba berpendapat aja Bu ya. Di sisi harga juga ini luar biasa Bu, menurut saya gitu ya. Dulu kan orang kalau punya toko misalkan dia bisa seenaknya aja menjual versi dia. Betul. Nah, sekarang kan orang biasa membandingkan. Iya, betul. Membandingkan di online berapa. Iya. Di toko berapa. Jadi kalau misalkan perbedaannya signifikan, orang lebih memilih online. Betul. Di online sendiri pun itu sangat kompetitif sekali. Makanya kalau online murah saya sangat percaya, karena memang kalau mereka menjual terlalu mahal mereka nggak akan ada yang beli. Jadi ya salah satunya menurut saya, setuju nggak Bu ya bahwa setuju. Price juga akses masyarakat terhadap harga lebih terbuka. Itu maksud saya ngomong gitu yuk. Akses masyarakat terhadap harga itu diksi saya bilang juga. Saya mau ngomong gitu susah amat. Akses masyarakat susah. Iya, akses kan artinya customer is a king. Ya, customer sebagai raja itu semakin momentumnya semakin kuat. PR buat para wirausaha ya harus jeli merencanakan strategi, menerapkan strategi. Ya kan, apalagi persaingan yang luar biasa, banyak produk sejenis. Oke, ya jadi kan? 4 pilar. Betul 4 pilar betul. 4 pilar marketing berarti produk, promosi, harga, price, satu lagi plus. Jadi benar-benar semua berubah ya Bu. Berubah. Memang dari dulu juga marketing berubah dinamis, tapi versi saya, menurut saya sekarang mengalami perubahan yang sangat menguatnya di era pandemi. Iya, kan tren belanja online juga meningkat, pembayaran lewat digital juga meningkat. Dan ini nampaknya akan terus berjalan, Kang. Tinggal bagaimana entrepreneur kita harus siap sih. Bukan ditanya harus siap nggak, harus siap. Nah itu dia. Ya kadang-kadang sisi idealisme saya suka ini Bu, ketika melihat barang-barang. Saya pernah gini, saya punya cerita. Teman saya itu bisnis kaos Bu ya, jualan online. Awal-awalnya laku, dia menjual di rank harga 60-50 ribu lah, udah bagus. Online ya? Online. Tiba-tiba
beberapa bulan kemudian omsetnya menurun drastis karena memang ada pesaing yang aneh menurut dia itu, karena dia bisa menjual produk yang sama dengan harga setengahnya, 30.000, padahal dia sendiri belanjanya 35.000. Jadi menurut dia itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Nah, selik punya selik ternyata Cina, Bu. Nah, jadi kelemahan kita itu apa ya? Ketika di hadapan pada kompetitor lokal sih kita masih oke. Tapi kalau kita dapat kompetitor luar negeri, nah itu dia masalah. Nah, di situ boleh nggak sih kita sebagai pelaku minta proteksi dari pemerintah, please dong, agak dibantu. Gimana bisa, boleh nggak sih Bu di zaman sekarang minta please perlindungan dong, pemerintah? saya juga setuju ya. Tugas pemerintah ya kan melindungi dalam bentuk proteksi. Cuman juga kita harus melihat juga ya kebijakan pemerintah berkaitan dengan kesepakatan perdagangan internasional. Nah itu kalau di pasar real saya paham. Jadi mungkin pemerintah jelas. Ini kalau di pasar online Bu, ketika seseorang dari Citang tuh bisa langsung terkoneksi dengan seller yang ada di Tiongkok, di Cina, gimana pemerintah campur tangannya? Orang belanjanya pakai aplikasi. Ada nggak ya mungkin diaturnya di undang-undang ini transaksi elektronik ya? Mungkin harusnya. Harus di sana, harus kita ngecek dulu nih Kang. Jadi harus ada perlindungan pemerintah dalam transaksi elektronik ini dalam rangka melindungi wirausaha lokal. Jadi saya sendiri sebagai apa ya, pelaku online lah, saya siap berhadapan dengan pesaing lah. Kalau misalkan pesaingnya orang Cangkuang, orang Cibinuang, orang Bindu Haji, tapi kalau sama orang Cina saya ngalah juga susah gitu ya. Sementara mereka itu mampu menjual produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Nah, tapi tidak ini juga sebagian dari kita malah mereka mengambil segmen sebagai reseller akhirnya. Apa ya, harus kita akui juga ya di kancah perdagangan internasional, Cina, Amerika itu kan bersaing ketat. Jangankan Indonesia, Cina saja di Amerika posisinya dominan. Gini Kang, waktu saya ke Amerika ya, kita dianterin sama interpreter untuk cari oleh-oleh. Sebetulnya biasa sih kayak gantungan kunci, t-shirt, tapi tahu nggak siapa yang jual? Ya dari Chinese itu, produknya dari Chinese, yang jual juga sama. Artinya penguasaan ekonomi mereka tuh sudah sangat luar biasa. Nah, memang kembali ke proteksi pemerintah sih sebenarnya. Jadi beginilah pemirsa ya, Ibu Heni sebagai dosen, saya sebagai guru sedang berusaha bagaimana merubah mindset anak didik kami untuk menumbuhkan minat wirausaha supaya mereka bisa lebih berkiprah dalam peningkatan ekonomi nasional. Cuman di sisi lain perlu juga intervensi dari pemerintah, terutama dalam melindungi pelaku-pelaku, terutama di di starting di masa-masa awal. Jadi mereka siap bersaing dengan kompetitor lokal, tapi sama startup. Tapi ketika mereka ada pada pasar global yang katakanlah di sana banyak sekali pemain yang mungkin dukungan pemerintahnya kuat, ya kita terpaksa mau tidak mau sedikit mengalah. Contoh misalkan saya belanja dari Cina, saya pernah beli dari Cina Bu, lampu. Kenapa murah banget dan saya bebas ongkir. Saya tidak harus bayar ongkir dulu. Saya cari tahu ternyata ongkirnya ditanggung pemerintah. Luar biasa. Jadi pemerintahnya support banget sama pelaku-pelaku gitu. Nah, harus ada proteksi itu ya. Oke, pemirsa. Nih saya sebetulnya ini udah pengen lanjut terus, tapi waktu sudah menunjukkan saya sudah 20 menit lebih berbicara dengan beliau. Nggak terasa ya. Ini luar biasa pemirsa. Saya akan berusaha mengundang beliau lah kalau beliau lagi santai, supaya bisa hadir di pemirsa. Sedikit berbagi apa yang beliau punya dan saya mencoba memfasilitasi. Terima kasih pemirsa. Demikian Kang Guru, saya Ude dan saya Heni. Bu Heni. Heni Niker ya. Heni Niker. Mengucapkan selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.